Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Jumpa lagi bersama channel kami, channel mekanik di sini, channel yang mengulas dan membahas tentang keluhan sepeda motor. Satu unit keluhan dari motor Mio Soul tahun 2011 atau 2010. Ini ada suara kasar seperti ini. Ini suaranya seperti ini, teman-teman. Kalau digas makin kencang lagi suaranya. Nah, ini kita coba cari tahu masalahnya apa, penyebabnya dari mana untuk keluhan seperti ini. Yuk kita simak, yuk kita perhatikan. Untuk video kali ini kita belajar bareng kembali untuk mengetahui sumber muasal suara kasar yang tentunya muncul di unit ini. Oke, dilanjut kembali. Oke teman-teman, kita lihat di bagian tutup klep dan kita lihat bagian klepnya atau bagian mesin. Dilihat dari bagian tutup klep ini sangat kering sekali. Adapun di sana terlihat ada geram-geram besi. Sepertinya motor ini sudah kehabisan oli atau habis olinya. Tentunya untuk suara kasar muncul karena memang tidak ada bantalan atau tidak ada pelumasan, dan tentunya juga adanya serbuk besi atau geram-geram besi di bagian penampang pelatu klep atau rocker arm ini adalah tidak adanya bantalan, jadi gesekan antara besi dan besi panas berlebih sehingga muncullah geram besi. Oke, lanjut kita lihat untuk olinya teman-teman. Ini sudah dikenurkan, kita coba lepas untuk baut tap olinya. Nah, ini olinya habis. Oke teman-teman, betapa pentingnya untuk melakukan pergantian oli secara berkala, tentunya untuk terhindar dari masalah ini. Jadi betapa kita selalu menginformasikan, menghimbau juga untuk para owner atau para user pengguna alat kendaraan bermotor, untuk oli teman-teman selalu kami rekomendasikan di angka 2000 km sekali untuk terhindar dari masalah ini. Ketika sudah seperti ini, kita lanjut saja ya untuk mengetahui komponen-komponen apa saja jika oli ini habis ya. Tentunya untuk di bagian motor atau pergerakan mesin engine ada beberapa poin penting yang tentunya menjadi bahan ketika oli habis. Yang tepat atau istilahnya yang kena adalah bagian-bagian satu yang berputar, betul, bearing-bearing yang bergesekan antara piston dan silinder yang berbenturan ya. Itu adalah bagian komponen yang berbenturan adalah bagian klep, dan yang lain-lainnya tentunya yaitu tiga faktor atau tiga gerakan itu yang tentunya pasti terkena efek atau dampak ketika olinya habis teman-teman ya. Yuk kita simak, kita lihat apa saja yang kena. Tadi ada clue di atas, serbuk geram-geram besi ketika motor ini mengalami kehabisan oli. Baik, kita lanjut, tentunya langsung saja ke pembongkaran untuk mengetahui komponen-komponen apa saja yang kena atau yang rusak, lebih tepatnya yang rusak ketika kehabisan oli ya, ketika mesin kehabisan oli. Jadi kita cari tahu bareng-bareng dan mengetahui bareng-bareng komponen-komponen mana saja yang tentunya ada efek dari kehabisan pelumasan. Tentunya kita lepas satu persatu untuk komponen-komponennya ya. Kita lepas bagian head terlebih dahulu. Nantinya kita untuk bagian head kita bongkar satu persatu dan ditelaah sedetail mungkin bahwasanya bagian-bagian yang terkena dampak. Untuk di bagian gigi ini teman-teman ya, ini gigi cam. Ini terlihat serbuk-serbuk atau geram-geram besinya sudah terlihat. Oke teman-teman, kita lepas untuk bagian head. Sebenarnya untuk di bagian ruang bakar banyak kerak ya. Kita lihat dulu di bagian silinder atau piston dan pistonnya tentunya apakah memang kena.
dicungkil, memang untuk bagian khusus bagian cungkilnya di sini teman-teman. Jadi memang sah untuk dicungkil. Oke, sini kita bisa lihat. Nah, ini pistonnya kena ya. Salah satunya kita lihat untuk awal bisa melihat efek atau dampak kehabisan oli itu dari sini sudah kelihatan. Piston pasti ini bagian yang bergesekan teman-teman. Komponen yang bergesekan ini pastikan kena ya. Untuk bagian silindernya. Nah. Oke, ini untuk bagian silindernya pun tentu baret. Nah, ini juga dampak dari oli habis. Ini bagian head teman-teman, kita lihat satu persatu secara detail. Terlihat dari bagian luar bagian camshaftnya ini terlihat ini sangat kaku sekali. Terlihat bagian bearingnya ini benar-benar kena. Serbuk besinya juga terlihat di sini. Ada kekhawatiran dan kita prediksi untuk cam ini kena ya, baret pastinya ini. Oke, kita coba lepas satu persatu untuk komponennya teman-teman. Itu untuk penahan bagian asnya. Kita lepas dulu bagian cam atau as. Nah, ini teman-teman, terlihat sekali bahwa terlihat ada karat karena memang ini tidak benar-benar kehabisan, ini kering sekali ke sini. Ini dampak, ini bagian bergesekan karena memang dampak kekurangan oli. Sangat terlihat juga bagian stroker arm kita lihat dan kita lepas dengan menggunakan slide hammer untuk melepas ini. Keras bro, ini sangat keras karena pasti ini kekeringan juga. Nah, ini benar-benar kering, keras juga untuk dilepas. Nah, inilah dampak kekurangan oli. Jadi kita selalu menghimbau dan menginformasikan, kadang juga via SMS Blast atau WA Blast untuk menginformasikan ke pemilik kendaraannya, tidak pun untuk melakukan servis, minimalnya ganti oli secara rutin untuk terhindar dari ini. Ketika sudah seperti ini ya otomatis kena. Nah, ini bagian rocker arm habis karena ini berbenturan langsung di sini atau bergesekan langsung dengan. Nah, ini benar-benar sangat lumayan menguras dompet tentunya ketika sudah seperti ini. Yang hanya tadinya untuk ganti oli itu kisaran 50.000 ke bawah untuk oli matic ya, untuk oli matic, engine matic. Nah, kena ini. Kalau sudah begini tentunya sesal yang terjadi teman-teman ya. Oke, untuk di bagian yang benturan ini lumayan tidak terlalu kena ya, tapi kita cek juga. Di bagian dari per valve atau per klep ini terlihat sekali. Nah, ini dedak nih, benar kering sekali. Oke, ini bagian kotor kita kumpulkan. Nah, ini malah gram-gram besi karena memang gesekan ini. Tadi yang muncul gram-gram besi, serbuk-serbuk besi ini dari sini sangat habis ya, inilah betapa mengerikannya ketika memang terlambat melakukan pergantian olinya sampai habis. Inilah jadi jangan disepelekan ketika bengkel menawarkan untuk melakukan pergantian oli ya seperti ini. Bengkel pun ganti oli hanya marketing kan. Tapi inilah ketika kami menawarkan untuk melakukan pergantian oli, bukan berarti kita mau jual oli itu supaya laku ataupun apa. Ya memang pasti tidak gombal, pasti itu seperti itu. Memang kita yang namanya bisnis ingin part kita terjual, tapi kalau untuk oli ya kita selalu rekomendasikan rutin pergantian oli maksimal 2000 km sekali jika itu motor keseharian seperti dipakai komuting setiap hari tentunya ya. Kalau memang misalkan tidak harus melakukan ganti oli, kita juga tidak tawarkan karena olinya masih bagus juga ya. Ini jadi kita himbau
kepada teman-teman semuanya, para user, unit motor apapun itu, merek apapun itu, untuk melakukan pergantian oli itu sangatlah penting ya. Jangan dianggap sepele, jangan dianggap ganti oli hanyalah marketing, jangan seperti itu teman-teman ya. Oke, kalau sudah kejadian seperti ini ya sudah pasti menguras dompet. Baik, mungkin itu yang kami sampaikan terkait motor ini. Suaranya kasar sekali, sudah dilihat olinya habis. Nanti juga kita buka dan kita lihat satu persatu partnya itu yang terdampak ketika oli habis, untuk menginformasikan kepada teman-teman, bukan menakut-nakuti, tapi kita menghimbau dan mengajak betapa pentingnya ganti oli, dan mengajak teman-teman supaya gemar ganti oli untuk terhindar dari masalah ini ya. Jika olinya rutin, olinya bagus, terawat juga, oli asli, tentunya pasti kejadian ini bisa dihindarkan ya. Bisa dihindarkan, tentunya tidak terlalu menguras biaya ya. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Untuk penanganan spill lanjutnya tidak kami spillkan, karena hanya menginformasikan efeknya saja ketika motor ini kehabisan oli mesin. Semoga bermanfaat, semoga terketuk pintu hati teman-teman ketika memang malas untuk melakukan ganti oli. Dan untuk semuanya kami informasikan, kita menginformasikan dan menawarkan untuk pergantian oli itu untuk kebaikan pemilik kendaraan bermotor, supaya tidak terlalu banyak biaya yang keluar ketika memang sudah kejadian seperti ini. Oke, akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video kami yang selanjutnya.